warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Hari ini Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Banten melakukan ekspos tentang hasil pengungkapan terhadap jaringan pelaku kejahatan jalanan. 5 orang telah ditangkap, juga adalah residivis. Mereka sudah melakukan kejahatan dengan modus yang sama. Rangkaian penangkapan dilakukan sejak tanggal 29 Desember oleh Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Banten. Dan dalam pengembangannya, pelaku yang dominan berasal dari Sumatera Selatan kembali ke rumahnya setelah melakukan kejahatan, menghilang, dan teman-teman penyidik berhasil kemudian menangkap para pelaku ini. Sehingga setelah dilakukan penangkapan harus mempertanggungjawabkan pidananya. Diperoleh informasi bahwa mereka sudah melakukan lebih dari 10 kali kejahatan dengan modus yang sama. Untuk informasi secara teknis akan dijelaskan oleh Kasubdit Jatanras Kompol Akbar, sehingga dapat memberikan gambaran nyata bagaimana cara bekerja dan sasaran dari para pelaku ini untuk sama-sama kita antisipasi kepada publik. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Mas. Baik, dapat kami sampaikan, kami selaku Kasubdit Jatanras menyampaikan bahwa Subdit Jatanras bersama unit Resmob Krim Polda Banten telah berhasil mengungkap terkait tindak pidana 363 dan 365 yang dilakukan oleh 5 orang yang ada di depan ini, dan mereka modusnya adalah melakukan pecah kaca dan gembos ban. Dan ini yang perlu diantisipasi pada masyarakat juga. Mereka melakukan pemetaan bagi para masyarakat yang melakukan transaksi dari bank, kemudian diikuti, dan di saat tengah para pelaku kemudian memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil uang ataupun barang yang ada di dalam mobil, dan kecenderungan mereka adalah pelaku gembos ban, jadi roda 4. Kemudian untuk teknis pengembangan kami, ya, 3 orang kami amankan di Serang, 2 orang telah kami amankan di Sumatera Selatan pada hari Senin kemarin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami sampaikan tersangka masing-masing atas nama IS 38 tahun berperan sebagai pemantau calon korban. Kemudian saudara JS umur 32 tahun juga berperan sebagai pemantau di depan bank. Jadi sama-sama bertugas untuk mencari calon sasaran. Kemudian saudara KH umur 31 tahun berperan memantau dan membonceng tersangka IS. Dan saudara SS berperan masuk ke dalam bank. Jadi dia ada di dalam bank untuk mengetahui calon korban yang saat itu sedang melakukan transaksi penarikan dana. Jadi mereka sudah ada di lokasi bank untuk menentukan sasarannya. Kemudian saudara HR dan BY ini berperan sebagai eksekutor. Jadi modusnya ketika korban menggunakan motor atau mobil, terutama mobil, maka mereka tidak segan-segan untuk menggemboskan ban mobilnya sehingga berhenti. Dan setelah berhenti, ada yang mengalihkan perhatian dari korban, kemudian peran yang lain memecahkan kaca dan lanjut untuk bisa mengambil barang-barang tersebut lalu lari dari TKP. Terakhir mereka melakukan aksi di wilayah Serang Kota dengan kerugian 90 juta rupiah yang kebetulan juga memang baru mengambil uang dari bank. Terhadap para pelaku
kita kenakan pasal 363 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman pidana paling singkat 7 tahun. Karena di sini ada beberapa LP yang sudah kita kumpulkan, ada 6 laporan polisi, maka kita akan tambahkan dengan unsur pengulangan tindak pidana, apalagi yang bersangkutan adalah residivis. Sehingga dengan demikian pasal 363 dan 365 jungto pasal 64 KUHP, kita berharap terhadap para tersangka ini dapat dipidana lebih dari 7 tahun penjara. Dan barang bukti kita bisa lihat terdapat 3 unit motor yang kalau kita lakukan pengecekan ternyata juga motornya juga adalah hasil kejahatan, sehingga kita menyampaikan tidak hanya kepada pelaku begal dan pecah kaca, tetapi juga kita menimbulkan fakta yang bersangkutan juga bermain pencurian motor, karena motornya adalah motor yang tidak terdaftar. Dan beberapa unit helm, artinya mereka untuk mengelabui identitasnya menggunakan helm yang sesuai dengan standarisasi, sehingga apalagi dengan menggunakan masker akan sangat sulit untuk bisa mengenali mereka. Ini yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan, dan kita tutup dengan foto bersama. Barang bukti, silakan.